Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, hari Minggu ini adalah hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55. Berarti sudah 55 tahun Gereja Sedunia melalui Bapak Suci memberikan informasi, inspirasi bahwa komunikasi sosial itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Supaya orang dipersatukan dalam kebenaran, supaya orang dikuduskan dalam kebenaran, dan karena orang dipersatukan dan dikuduskan dalam kebenaran, mudah-mudahan orang itu dibahagiakan. Maka tema Minggu Komunikasi Sosial Sedunia pada tahun ini adalah datang dan lihatlah. Datang dan lihatlah juga mengingatkan betapa penting dan berharganya di tengah kemajuan komunikasi digital dan virtual, tetap masih penting komunikasi personal. Datang dan lihatlah. Maka kita jangan mengabaikan komunikasi personal, datang dan lihatlah. Sehingga saya ketika ajak kalian pergi ke Pinanti Kerja Bakti lewat WhatsApp, saya juga menyempurnakan komunikasi itu dengan datang di Pinanti, melihat teman-teman bekerja dan turut ambil bagian dalam bekerja. Bukan komunikasi virtual, barangkali Anda mendapatkan gambar dari Pinanti, Anda meneruskan ke Pinanti dengan barangkali bahasa bohong. Lelah bekerja di Pinanti, padahal dia cuma ambil orang lain ke gambar. Maria Soba bilang lelah bekerja di Pinanti, sementara dia tidak pernah datang. Nah, karena itu Bapak Suci menegaskan betapa pentingnya datang dan lihatlah. Betapa pentingnya kita saling berjumpa dan saling berkunjung. Berjumpa tadi dikatakan dengan apa adanya. Baku dapa dulu. Jangan dulu nilai orang sebelum baku dapa. Itu yang disebutkan oleh Bapak Suci. Berjumpa dengan orang lain apa adanya. Jadi baku dapa dulu, jangan dulu nilai orang. Sehingga kalau orang dapat komunikasi, jangan dulu nilai, tapi baku dapa dulu, baru menilai. Kemudian datang dan lihatlah menegaskan juga keotentikan informasi, orisinalitas informasi, dan keaslian informasi. Maka datang dan lihatlah. Kalau dalam bahasa saya, kalau datang ke Pinanti, lihat. So apa yang Anda lihat dari perkembangan pekerjaan bersama-sama kita di waktu Pinanti. Jangan dulu menilai, bahkan berapriori. Tidak boleh. Kalau orang yang suka membangun komunikasi kebenaran, datang dan lihatlah secara otentik dan asli, dan menemukan, berjumpa dengan siapa penanggung jawab utama dalam karya-karya itu. Sehingga tidak boleh menilai pastor korupsi, tidak boleh kalau belum mendapatkan informasi akurat. Tidak boleh menilai ketua wilayah rohani pakai doi kalau belum mendapatkan informasi akurat, orisinal, terpercaya. Tidak boleh menilai, oh itu pekerjaan di Pinanti sia-sia, tanpa datang dan melihat. Datang dan lihatlah menegaskan bahwa kita sungguh-sungguh mau mendapatkan keaslian, keasalian, dan keotentikan informasi. Itu yang kedua. Datang dan lihatlah juga mengindikasikan orang yang mencari informasi punya telinga hati yang jujur untuk sampai pada kebenaran. Maka orang yang jujur mencari kebenaran, saya tadi mengatakan jangan dulu menilai, tapi selalu melihat. Bahasa wartawan harus ada 5W 1H dan bahkan 1W.
Sehingga jangan membuat berita rekayasa dan berita ilusi, sehingga ada ilusi komunikasi. Jangan. Karena itu Paulus mengajak kita datang dan lihatlah, sehingga kita punya berita, kita punya pewartaan berisi kejujuran. Datang dan lihatlah juga keempat, mengandaikan ada verifikasi dan informasi terakurat. Maka jangan sembarangan meneruskan berita yang belum Anda verifikasi pada sumber berita utama. Karena itu model informasi kita di jejaring media sosial sekarang, informasi keuangan tidak pernah lagi dipublikasikan kepada umat, hanya melalui DPP inti, dan DPP inti yang akan mengerjakan, dan informasi itu nanti akan disampaikan di informasi gerejani sebagai upaya serius kita untuk tidak membuat informasi-informasi itu bias dan dinilai oleh orang yang tidak berkepentingan. Orang yang tidak berkepentingan itu tidak pernah basumbang atau nilai. Tidak pernah kasih itu aksi umat APP atau sampul pasca marba nilai. Itu wilayah rohani Matius sadiki kote, padahal dia wilayah rohani Matius. Kasiang. Sombong, madilai mana basomba. Itu bias-bias yang kami coba minimalisir sehingga orang cuma informasikan itu kepada DPP inti, dan DPP inti akan menginformasikan lewat media ini. Dengan harapan kalau yang bersangkutan datang di tempat ini, dia benar mendapat informasi, bukan dari orang lain. Kalaupun dia tidak sempat, dia boleh ikut ekaristi secara virtual dan dia bisa mendapatkan informasi. Selain itu, pasti dia akan mencari informasi bohong. Maka kita diharapkan bukan orang-orang yang mencari informasi yang bias, tetapi informasi yang sudah terverifikasi dengan realitas kebenaran yang jitu. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, manusia komunikatif yang utama dan pertama ada pada Yesus. Dia menyebut diri sebagai sang kebenaran. Maka supaya kita tetap menjadi orang benar, kita harus berjumpa, berkomunikasi, dan menyatu dengan Yesus. Karena itu Yesus minta orang datang dan lihatlah. Tinggal di rumah komunikasi dari Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita tinggal di rumah komunikasi dari Tuhan Yesus, bahasa bacaan pertama, kalau orang gagal pasti diganti, suksesi. Dan orang gagal ini oleh bahasa bacaan pertama Kisah Para Rasul, Yudas yang sudah memilih kegagalannya diganti oleh Matias. Maka orang-orang gagal juga akan disingkirkan oleh Yesus. Orang gagal zaman sekarang yang saya katakan itu provokator, pecundang, cuma cari gampang, itu orang gagal. Dan pasti mereka akan digantikan dengan Matias zaman now. Rumah komunikasi yang Yesus bangun adalah rumah yang diisi dengan cinta kasih. Karena itu bacaan kedua tadi mengajak kita untuk mari hidup dalam cinta kasih. Maka mari kita membangun komunikasi dengan cinta kasih, tidak saling menjatuhkan, tetapi kita saling baku bantu, baku tolong, baku tongka. Bahkan saat ini orang harus saling menghibur di tengah banyak duka yang kita alami. Rumah cinta kasih berisi itu. Dan rumah komunikasi yang Yesus bangun akhirnya karena kita punya suksesi, punya cahaya kasih, maka kita senantiasa bersatu. Bahasa saya di tempat ini, kita semakin bersaudara. Biarpun kadangkala susah, lelah, capek deh, tapi kita selalu suka bersaudara, tidak terkena virus muntaber.
mundur tanpa berita. Tapi kita selalu berupaya membangun persatuan, bahkan di tengah-tengah resah dan gelisah dan dinamika banyak hal yang membuat kita kadangkala goyah untuk suka bersatu. Tuhan sudah mengajak kita bersatu, apalagi Dia selalu mendoakan kita agar tetap bersatu. Semoga di Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55 kita cerdas memakai media-media digital dan virtual untuk memakainya agar kita lebih berkomunikasi personal, agar keselamatan kekal sudah sedang kita praktekkan dan aplikasikan dalam rumah komunikasi yang kita bangun di paroki Santo Antonius de Padua Kali, di mana Yesus adalah sang kebenaran, sang cinta, dan sang kejujuran yang tetap menjaga dan memelihara kita untuk tumbuh dan berkembang dalam keselamatannya. Amin.